Jumpa lagi dengan latihan Word. Kali ini saya akan sampaikan bagaimana cara-cara mengetik sebuah teks. Yang pertama, di sini saya sudah tuliskan, dia adalah teks ini menggunakan huruf kapital semua atau huruf besar. Cara ngetik huruf besar, yang pertama bisa menggunakan tombol caps lock yang ada pada keyboard laptop atau komputer kita. Di sini saya tampilkan sebagai gambaran keyboard laptop atau komputer kita. Cara yang pertama yaitu menggunakan caps lock. Saya contohkan. Saya tekan di sini tombol caps lock. Ini artinya tombol caps lock aktif. Kemudian saya ngetik. Dia adalah. Ya, semua huruf yang keluar adalah huruf kapital. Jika tombol caps lock dimatikan, dinonaktifkan, saya tekan, maka yang akan keluar adalah huruf kecil. Saya contohkan, saya klik di sini, saya menulis berhasil. Huruf kecil, karena tombol caps lock tidak saya aktifkan. Yang kedua, menggunakan fungsi tombol shift. Tombol shift. Tombol shift ini akan menghasilkan teks atau huruf kapital jika dipencet terus, jadi tidak langsung lepas. Contoh, di sini saya akan menulis kata Abdul Wahid, tekan shift, tekan huruf A, lepas shift, tekan shift, tekan huruf W, lepaskan shift. Nah, seperti ini. Jadi, biasanya tombol shift digunakan kalau hanya mau ngetik huruf kapital 1 atau 2 saja. Tombol shift juga berfungsi untuk menuliskan simbol-simbol yang ada pada atasnya angka keyboard. Seperti contoh, di angka 1 ada tanda seru, angka 2 ada @ dan lain sebagainya. Ini bisa dimunculkan jika kita menekan tombol shift. Sebagai contoh, di sini akan saya tuliskan kurung buka. Maka shift-nya ditekan, angka 9 ditekan, maka akan keluar kurung buka. Karena pada angka 9 ini di atasnya ada simbol kurung buka. Kurung tutup, shift tekan, angka 0 tekan. Dan angka 7 tekan. Persen, angka 5. Kalau shift-nya saya lepas, saya tekan angka 5, keluarnya angka 5. Shift-nya saya tekan angka 5, keluarnya persen. Nah, itulah fungsi dari tombol shift. Untuk simbol-simbol yang tidak ada pada tombol keyboard,
kita bisa menginputkannya dari menu insert, kemudian simbol, kemudian cari simbol yang dimaksud dengan cara klik, atau lebih banyak simbol lagi dengan cara klik more symbol. Saya contohkan di sini, saya klik yang P, kemudian klik insert, close. P sudah muncul. Lagi, umpama saya klik simbol muncul. Berikutnya, cara menghapus teks. Jika ada teks yang salah, kita bisa menghapusnya dengan cara klik tombol backspace. Tombol backspace akan menghapus teks yang ada di depannya kursor. Kursor itu yang kedip-kedip ini, namanya kursor. Kita tekan tombol backspace, akan terhapus. Tombol yang kedua yang berfungsi untuk menghapus juga, yaitu tombol delete. Del akan menghapus teks yang ada di belakang kursor. Sebagai contoh, kursor saya letakkan di depannya kurung tutup, kemudian saya tekan tombol del. Maka yang terhapus adalah teks yang ada di belakangnya. Del dan backspace juga berfungsi untuk menggabungkan teks yang terpisah oleh enter. Sebagai contoh, seumpama kita akan menggabungkan ketiga teks ini. Caranya, klik di depan huruf B, tekan tombol backspace. Maka, baris pertama dan kedua tergabung menjadi satu baris. Ini spasi. Atau juga bisa menggunakan tombol del. Caranya, klik di belakang L, kemudian tekan del, maka yang di bawahnya akan tergabung ke baris atasnya. Kalau ingin memisahkan kembali dengan cara tekan enter. Itu berlaku juga pada sebuah paragraf. Jika kita ingin menggabungkan paragraf 1 dan 2, caranya sama. Jika kita ingin memisahkan satu paragraf menjadi 2, caranya juga sama. Selanjutnya, kita latihan meluruskan titik 2. Biasanya dalam surat-surat undangan ada sebuah teks yang bertitik 2 dan diluruskan. Sebagai contoh, umpama di sini saya ketikkan hari titik 2 Senin, tanggal titik 2 1 Januari 2020,
acara, 2, peresmian. Di sini ada 3.2 yang akan kita luruskan. Caranya, blok dari teks paling atas hingga teks paling bawah yang ada titik 2-nya. Setelah terblok, kita klik di mistar atas atau penggaris ini. Terserah dianggap berapa, kita akan tentukan. Saya contohkan di angka 2. Setelah diklik akan muncul tanda seperti ini. Kemudian klik di depan titik 2. Selanjutnya tekan tombol Tab pada keyboard. Klik di depan titik 2 berikutnya. Tekan lagi tombol Tab. Yang ini juga sama. Letakkan kursor berada di depan titik 2 persis. Tekan Tab. Nah, titik 2 sudah lurus berdasarkan tab yang kita tentukan di sini. Jika ternyata kita ingin menggeser letak titik 2 ini, kita masih bisa melakukannya dengan cara blok lagi, kemudian geser letak tab ini. Kalau sudah sesuai keinginan, baru lepaskan. Demikian dulu latihan kita kali ini. Selamat mencoba.